Manado diturunkan untuk mengamankan lokasi kejadian pasca terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Pengamanan termasuk pendinginan titik api yang masih tersisa. Pemirsa, kegiatan pengamanan difokuskan tim Lantamal pada pendinginan kapal motor Barcelona 5 di mana masih terdapat beberapa sisa titik api ternyata di dalam kapal tersebut. Tim evakuasi juga mengamankan jalur lalu lintas perairan di sekitar lokasi kejadian. Lantamal 8 disiagakan untuk memantau situasi kapal pasca kebakaran. Dan Bakamlah turut mengerahkan kapal patroli KN Gajah Laut 404 dan HSC 3203 untuk mengevakuasi korban kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Tidak hanya untuk evakuasi korban, 2 kapal patroli yang Anda saksikan ini dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman api di KMP Barcelona 5, pemirsa. Tugas gabungan mengevakuasi orang-orang ini, pemirsa, 284 totalnya, dan alhamdulillah dalam keadaan selamat. Termasuk 3 pasien rujukan medis dari Rumah Sakit Malang Kepulauan Talaut. Pihak Bakamla sendiri akan terus bersiaga membantu penanganan darurat laut dan mengawal kelanjutan proses pencarian korban. Akibat peristiwa ini, 5 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sebelumnya seperti inilah situasi proses evakuasi yang berlangsung, pemirsa. 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 yang tujuannya ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 Minggu malam berlangsungnya. Para penumpang yang selamat langsung dibawa ke ruang tunggu dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Profesor Kandau, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mongonsidi. Kamar ruang PHP ini. Video amatir warga sempat merekam saat seorang bapak berupaya menyelamatkan seorang anak saat kapal motor Barcelona 5 terbakar. Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Penumpang kapal motor Barcelona termasuk anak-anak bersiap untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Tugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Sementara kobaran api terlihat terus membesar membakar sebagian badan kapal. KM Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Pemirsa, 3 korban tewas kebakaran kapal Barcelona 5 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu 57 korban luka masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Keluarga korban kebakaran kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara menangis histeris. Jenazah korban tewas telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari 280 penumpang yang terdata dalam manifest kapal, 3 korban meninggal dunia. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun,
Asna Lapai berusia 50 tahun dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim DPI telah mengidentifikasi 3 orang korban ya dari kecelakaan kebakaran daripada kapal Barcelona 5 ya. Kapolda melalui kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban. Sementara itu, 57 penumpang yang mengalami luka-luka akibat kebakaran kapal Barcelona 5 saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado dan Minahasa Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengemudi ojek online atau ojol hari ini menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka, Jakarta terkait potongan komisi yang diambil aplikator dari tarif perjalanan diturunkan dari 20% menjadi 10%. Pengemudi ojol menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid 2 Transportasi Online Nasional 217 di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Masa aksi mulai berdatangan dari siang tadi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Diperkirakan sebanyak 50.000 pengemudi ojol gabungan dari roda 2, roda 4, dan kurir lintas aplikasi yang mengikuti aksi. Mereka memiliki 5 tuntutan, yakni menghapus sistem perbudakan slot, menghapus sistem driver prioritas, pembuatan undang-undang transportasi online, menghapuskan sistem multi-order dalam satu transaksi, serta potongan komisi maksimal 10%. Aparat kepolisian menurunkan lebih dari 1.600 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek yang berjaga di lokasi. Ya, kami dengar informasi bahwa aksi demo ojol di Jakarta ini diikuti oleh ribuan pengemudi. Untuk mengetahui situasi terkini terkait demo ojol, kita terhubung dengan Henry Aprila. Selamat sore, Henry. Bagaimana situasi di kawasan Patung Kuda dan sekitarnya saat ini, Henry? Ya baik, selamat sore Yudi. Untuk situasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait dengan aksi demonstrasi ataupun aksi damai yang digelar oleh para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia Garuda Indonesia yang sudah memulai aksi damai ini sejak pukul 13.00 atau tepatnya di pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini memang gelar aksi ini sendiri memang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan yang tepatnya berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Yang kemudian sampai sejauh ini pun kami lihat ini aksi damai masih berlangsung ataupun aksi demonstrasi ini masih terus berlangsung. Yang juga tadi kami sempat dengar beberapa sampaian ataupun orasi yang disampaikan oleh para pengemudi ojek online ini terkait dengan memintanya atau perlindungan terkait kebijakan pemerintah yang memberatkan pengemudi ojek online yang ini berkaitan dengan potongan sebanyak 10%. Yang memang kalau sebelumnya adalah potongan sebanyak 15 sampai dengan 20%, namun mereka meminta agar pemerintah menetapkan potongan dalam hal ini adalah aplikator untuk tidak memotong sebanyak 20 sampai dengan 15%. Yang kemudian para pengemudi meminta untuk aplikator dapat cukup memotong sebanyak 10%. Tadi juga sempat kami lihat ada beberapa kericuhan ataupun aksi yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online yang kemudian ini direspon oleh pihak kepolisian untuk mengamankan. Bahkan juga tadi sempat kami lihat ada perlawanan dari para pengemudi ojek online ini untuk bisa maju ke kawasan Patung Kuda hingga ke Istana Kepresidenan karena mereka meminta agar Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto kemudian juga Kementerian Perhubungan dapat merespon apa yang telah mereka sampaikan. Karena dalam hal ini aksi demo ini sudah berlangsung sejak lama yang kemudian pemerintah tidak merespon, bahkan saat dilakukannya rapat di Komisi DPR 5 ini sendiri juga tidak adanya perubahan ataupun hasil dari apa yang mereka harapkan terkait dengan perlindungan payung hukum maupun potongan sebanyak 10%. Kami lihat pun ini memang aksi masih terus berlangsung
berlangsung, bahkan dalam hal ini nantinya akan berlangsung diperingati oleh pihak kepolisian sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun jika nantinya pihak dari pengemudi ojek online ataupun pihak dari aksi demonstrasi ini sendiri, yakni para pengemudi ojek online tidak bergegas untuk pergi ataupun membubarkan aksi demo, maka akan dilakukan netralisasi ataupun pembersihan area, karena mengingat untuk di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sendiri akan digunakan oleh para pejalan lalu lintas, yang kemudian untuk pihak polisian pun juga telah mengerahkan sebanyak 1.600 kurang lebih personil dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan situasi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat maksud kami. Judi. Akan berlangsung hingga sampai berapa lama? Apakah esok hari juga ada rencana yang sama dari para pendemo ini agar bisa yang diinginkan disetujui oleh pemerintah? Henry? Jadi sampai sejauh ini kami memantau bahwa aksi demonstrasi sendiri ini terus berlangsung. Namun kami belum mendengar terkait dengan apakah nantinya akan menggelar aksi demonstrasi kembali. Namun sampai sejauh ini pun mereka masih menunggu respon ataupun jawaban dari pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan yang berkaitan, dan juga dengan Presiden Republik Indonesia terkait dengan aksi yang mereka harapkan yang berkaitan dengan potongan 10%. Karena dalam hal ini mereka meminta agar pemerintah dapat merespon cepat, karena mereka pun juga mengeluhkan dengan aksi-aksi yang selalu mereka lakukan sejak beberapa bulan silam ataupun beberapa bulan lalu, karena mereka meminta agar pemerintah dapat merespon cepat dan juga meminta agar potongan terkait dengan 10% ini dapat dikabulkan agar tidak memberatkan dari pihak para pengemudi ojek online. Judi. Apakah mengganggu arus lalu lintas di sana, Henry, sehingga menutup jalan dan warga menjadi kesulitan untuk melintas? Baik Yudi, terkait dengan aktivitas lalu lintas sendiri, kami lihat memang sebelumnya sempat dilakukan penertiban arus lalu lintas karena mengingat aksi yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online ini dilakukan di jalan raya, kemudian juga ini mengganggu aktivitas lalu lintas, dan kemudian maka pihak kepolisian pun juga telah memperingati jika nantinya aksi terus berlangsung sampai dengan pukul 18.00 maka akan dilakukan netralisasi ataupun pembersihan area, karena mengingat arus lalu lintas ataupun di pukul 18.00 masyarakat ataupun para masyarakat sendiri yang menggunakan arus lalu lintas untuk melintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan ini juga akan menggunakan arus lalu lintas ini agar tidak adanya kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan Patung Kuda. Yudi. Semoga yang diinginkan bisa mendapat deal yang baik ya dari pemerintah. Henry Aprilah, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari sekitar Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali Henry, sehat selalu.